Iya, tentunya pernah ya, pernah. Konflik antara tua dengan tua, muda dengan muda, apalagi tua dengan muda, itu pasti ada. Dan di tempat manapun itu pasti pernah terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di masjid manapun pasti ada generasi muda dan generasi tua. Tentunya itu keduanya dibutuhkan. Nah, di masjid ini, Masjid Abdul Hafi, adakah eh, manajemen khusus untuk mengelola dua jenis generasi ini? Ya, eh, dimanapun tepatnya, dimanapun masjidnya, pasti akan ada perbedaan antara generasi tua dan generasi muda. Generasi tua menawarkan experience, mereka memiliki pengalaman. Sementara generasi muda, mereka menawarkan masa depan. Mereka menawarkan hal-hal baru yang milenial. Jadi kita akan bicara antara konvensional dengan milenial. Yang dibutuhkan agar masjid ini bisa berjalan baik dan bersinergi antara tua dan muda adalah rasa saling menghormati. Bagaimana yang tua menyayangi yang muda dan memberi kesempatan yang muda untuk berkarya, sementara yang muda menghormati yang tua. Bagaimana culture dari sebuah tempat itu dibentuk oleh orang-orang yang memang sudah tua. Orang-orang tua menjaga bagaimana adab-adab terhadap masjid, apa-apa saja yang boleh dilakukan di dalam masjid, mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak yang lebih muda. Anak-anak yang muda memberikan percepatan bagaimana masjid dapat berkembang dengan cepat, memberikan akselerasi-akselerasi baru, bagaimana dakwah itu bisa dikombinasikan dengan perkembangan zaman. Maka yang dibutuhkan adalah kolaborasi. Yang tua memberi kesempatan yang muda, dan yang muda menghormati bagaimana culture sudah dibentuk oleh orang-orang yang sudah senior. Kalau di masjid ini sendiri kegiatan yang mengeratkan antara yang tua dan yang muda itu apa sudah ada? Kalau sudah ada, seperti apa bentuknya? Ya, kegiatan-kegiatan mengeratkan itu sebenarnya terjadi secara alamiah, Mas ya. Contoh yang pertama, anak-anak kecil itu kalau mau sholat maghrib itu menjemput yang orang-orang yang sudah besar, diketuk pintunya, mereka berteriak memanggil-manggil, ayo sholat, ayo sholat. Ini adalah hubungan yang baik antara anak-anak kecil dengan orang-orang yang sudah dewasa. Hubungan yang baik antara anak-anak muda dengan orang-orang yang dewasa itu terjalin ketika olahraga bersama, seperti futsal. Itu orang-orang tua sebagian juga bergabung, walaupun mereka sebentar. Anak-anak muda juga difasilitasi oleh orang-orang yang senior. Lalu orang-orang yang senior juga membantu bagaimana membiayai pembuatan tenas meja yang akan menjadi program bulan Juli tahun 2020. Mereka juga berkolaborasi dalam panitia pengajian. Jadi bagaimana anak-anak muda terlibat untuk bagaimana dakwah yang ada di masjid ini itu bisa viral, membuat website, media sosial dan sebagainya. Sementara orang-orang tua juga mengajak rekan-rekannya untuk hadir di masjid ini. Maka kolaborasi ini diharapkan bisa memaksimalkan potensi antara orang-orang yang sudah tua dan anak-anak yang masih muda, seperti itu. Kalau dari pengalaman yang sudah berjalan, pernah ada konflik nggak antara keduanya? Terus penyelesaiannya seperti apa? Iya, tentunya pernah ya, pernah. Konflik antara tua dengan tua, muda dengan muda, apalagi tua dengan muda, itu pasti ada. Dan di tempat manapun itu pasti pernah terjadi seperti itu. Yang harus dilakukan adalah harus ada yang mengambil peran untuk menjembatani konflik antara yang tua dengan yang muda. Jadi ada yang bisa berkomunikasi dengan
kelompok tua, ada yang dapat berkomunikasi juga dengan kelompok muda. Yang terpenting adalah komunikasi, karena sebenarnya yang tua maupun yang muda tujuannya semua adalah kebaikan. Nah, antara orang baik dengan orang baik, ketika terjadi kesalahpahaman, ketika terjadi konflik, maka itu sebenarnya adalah kesalahpahaman, dan tugas kita adalah membenarkan kesalahpahaman tersebut. Silakan subscribe dan nyalakan lonceng untuk mendukung channel ini.